Bang, kita kembali lagi kita coba ya. Kasus ijazah palsu ini kan sebenarnya bukan hanya hari ini ya meledak ya dalam tanda kutip menjadi perbincangan publik. Bahkan sebenarnya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun ya 2022-2023 itu sudah menelan korban, diantaranya ada Bambang Tri dan Gus Nur yang dipenjara di di dalam putusan Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Surakarta. Ya, Surakarta Solo. Namun kalau kita lihat perjalanannya tidak pernah sekalipun ijazahnya Pak Jokowi ini dihadirkan ke pengadilan atau diperlihatkan kepada orang-orang yang kemudian dipenjarakan oleh Pak Jokowi. Misalnya diperlihatkan ke Gus Nur, ke Bambang Tri pada waktu itu. Bahkan kalau kita kembali ke putusannya, ternyata putusannya adalah soal mubahalah, bukan soal ijazah itu. Nah, kira-kira Bang Ismar melihat fenomena itu, apakah fenomena soal ijazah palsu ini akan diulang kembali seperti sebelumnya atau seperti apa? Ya, baik. Kita sangat berharap kepada rezim saat ini dengan harapan yang lebih baik lah bahwa hukum ini betul-betul akan ditegakkan secara fair, tidak seperti dulu. Ini udah ada korban, benar sekali. Dan termasuk sekarang ini itu kan bukan ujuk-ujuk melakukan laporan begitu saja atau menyampaikan keberatan terhadap masalah ijazah ini. Tapi benar tadi itu semenjak dari 2018 ya, ketika Bambang Tri membuat buku Jokowi Undercover. Bagaimana susahnya itu buku ini hilang di tengah. Memang dilarang waktu itu peredarannya. Bukan dilarang, memang kan tidak boleh melarang gitu. Kalau secara hukum nggak boleh. Itu adalah hasil pikiran orang yang dilindungi oleh undang-undang, harus dihargai. Tetapi siapa Kapolri pada saat itu? Yang bukan melarang, tetapi membredel, bukan membredel lagi, menyembunyikan. Jadi begitu selesai dicetak itu hilang di peredaran. Nah, tiba-tiba malah orangnya ditangkap 2020 udah mulai proses kan. 2020 kan udah ditangkap pertama tuh. 2018 ya? 2019 ditangkap pertama, kemudian keluar, kemudian ditangkap lagi. Nah, itu TPUA pada saat itu sudah menjadi sebagai salah satu yang mendapatkan kuasa bertindak untuk dan atas nama Bambang Tri, untuk Gus Nur juga termasuk. Termasuk kita melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat. Jadi apa yang disampaikan atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi masih sangat berkaitan erat dengan keadaan sekarang. Bahwa kita melakukan podcast atau apapun protes terhadap ijazah itu adalah dalam kedudukannya Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Kalau dia sebagai bekas presiden nggak ada hubungannya. Bukan nggak ada gunanya lagi. Tetapi kita melakukan protes itu pada saatnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Kan ini negara kita negara hukum. Masa lah seseorang yang diduga menggunakan ijazah palsu untuk dilakukan menjadi presiden. Orang yang nomor 1 di Indonesia, orang yang mengatur negara kita, tetapi dia seorang pelanggar hukum. Yang jadi masalah adalah benar tadi, yang membuat ini gaduh panjang seperti ini siapa? Akan berarti kan harusnya kalau memang mau fair, pada saat itu sudah gaduh, harusnya malah penegak hukum, bukan bertindak untuk atas nama kekuasaan, tapi bertindak untuk atas nama undang-undang. Ada pelaporan masyarakat, ada indikasi, langsung dilakukan proses penegakan hukum. Bapak Kapolri pada saat itu memerintahkan penyidik lakukan proses hukum, cerita itu ijazah, bahwa ini benar nih, atau memang ini palsu. Maka sehingga tidak sampai kayak seperti sekarang ini terjadi tindakan-tindakan hukum yang menjadi korban adalah masyarakat kecil lagi. Jadi intinya ini Bang, sebenarnya adalah penegakan hukum kita yang memang lemah. Harusnya kalau dari dulu diambil suatu tindakan, apakah pada saat itu Pak Jokowi sebagai yang dituduh yang dilaporkan memiliki ijazah palsu, memperlihatkan ijazahnya ataukah penegak hukum pada saat itu pihak kepolisian melakukan tindakan hukum, penegakan hukum. Ada rumor di masyarakat seperti ini sangat berbahaya.
itu harusnya diproses hukum, selesai masalah ini, nggak ada lagi persoalan seperti sekarang ini. Kalau melihat proses yang hari ini terjadi nih, Bang Ismar ya, kita tahu sebelumnya ada orang-orang yang melaporkan 4 ya, diantaranya Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, sama Bang Rizal Fadilah kan, itu bukan Pak Jokowi yang melaporkan. Terus kemudian yang kedua Pak Jokowi datang ke Polda melapor sendiri. Akhirnya kemudian sekarang ini orang-orang dipanggili ya, walaupun ini statusnya adalah dimintai keterangan. Ya. Nah, dalam proses ini kira-kira Bang Ismar melihat apakah proses ini sesuai dengan yang seharusnya, atau memang ada kejanggalan di dalam proses pemanggilan orang-orang dan lain sebagainya ini? Iya, kalau menurut kita, makanya kembali lagi tadi, kalau penegakan hukumnya ini betul-betul sesuai dengan koridor yang ada, tidak akan ada seperti ini. Pada saat itu penegak hukum harusnya sudah melakukan langkah-langkah hukum. Misalnya gimana? Misalnya melakukan pemanggilan terhadap Pak Jokowi pada saat itu, memeriksa ijazahnya, ya kan, dilakukan lab forensik, disampaikan ke masyarakat ternyata asli. Karena kemarin katanya udah ditunjukkan kepada penyidik. Gimana bisa ditunjukkan seperti itu? Itu aja dilihat kemarin bawa map itu pun juga belum. Itu bukan ijazah kayaknya sih. Ijazah kalau orang-orang bikin laporan itu belum biasanya. Yang minta nanti itu adalah penyidik, langsung dilakukan oleh lab forensik. Nah, cuma karena masyarakat mungkin sudah skeptis baik kepada penegakan hukum dari pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian maupun dengan Pak Jokowi, karena memang sering bohong Pak Jokowi. Betul. Sering sekali. Jadi kalau Anda serang pembohong itu susah orang untuk percaya gitu loh. Jadi Anda bilang ini buktinya 6 presiden yang lainnya itu 7 presiden yang lainnya itu nggak ada yang kayak begini-begini, karena apa satu kata dengan perbuatan gitu loh. Menyatakan apapun masyarakat langsung percaya. Jadi itulah apa yang Anda tanam itu yang Anda tunai gitu loh. Nah, itu jadi masalah pemanggilan atau pelaporan ini menurut saya ini negara kita adalah negara demokratis, ya itu sangat janggal. Harusnya sebagai seorang calon presiden saja pada saat itu sudah berpikiran jernih bahwa saya jadi milik publik. Ketika saya menjadi seorang milik publik, saya siap untuk dikritik. Ketika saya memimpin, jadi pemimpin, saya betul-betul segala sesuatu yang ada dalam diri saya, baik nyawa maupun segala sesuatunya, itu adalah milik negara Indonesia, milik rakyat. Ketika saya diberi makan, minum apa segala itu adalah semua dalam makan uang rakyat kan. Wajar kalau rakyat mempertanyakan, mengkritisi apa-apa kinerja saya yang dianggap mereka ada bermasalah gitu loh. Wajar, Anda digaji oleh masyarakat. Jangan jadi pejabat kalau memang takut untuk dikritik. Betul. Kupingnya tipis. Apalagi dipanggil nggak pernah datang. Nggak pernah datang ini. Aduh, yang manggil padahal pengadilan. Pengadilan katanya udah ada teriak-teriak kalau saya siap menunjukkan kalau diminta oleh pengadilan. Nah, ini kalau memang sampai masuk nanti dalam kasus ini seru juga ini. Gitu. Ya, tapi karena sekarang ini masih proses untuk klarifikasi. Nah, cuma satu lagi yang perlu kita juga luruskan atau minta kepada penyidik, bahwa kalau memang kalian pihak kepolisian mau bersih namanya, ya, mau kembali lagi sebagai polisi adalah presisi yang dipercaya oleh rakyat, itu harusnya betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan koridor yang ada. Salah satunya apa? Equality before the law. Ya. Kedudukan hukum sama di mata hukum. Kita, teman-teman TPU, itu udah bikin laporan polisi udah hampir setahun yang lalu. Iya. Tapi apa? Masih dalam kondisi apa? Aduan, nggak diterima laporannya. Allah. Cuma disuruh aduan. Baru sekarang ini dipanggil. Ini hanya untuk nyenang-nyenang ke. Kalau coba harusnya kan sudah proses sekarang ini udah bikin perintahkan penyidik untuk bikin laporan. Supaya apa? Nggak 2 kali lagi diperiksa mereka. Sekali dipanggil sudah masuk sidik. Karena udah jelas ini kan, harusnya udah jelas ini ya. Masyarakat merasa bahwa ini ada pelanggaran hukum, ada dugaan tindak pidana, ada bukti, ada saksi, sudah ada ahli. Harusnya itu penyidik udah melemparkan kepada jaksa, silakan. Supaya apa? Bersih namanya Jokowi. Kalau memang di pengadilan nanti diputuskan bahwa dia tidak bersalah. Oke. Bukannya disembunyikan kayak begini. Kapan selesainya kasus ini? Apa korban semua di masyarakat ini bukan cuma 4 orang loh yang berteriak tentang masalah itu jasa palsu.
Termasuk kita semua ini, Iya. termasuk masyarakat ini. Banyak, Ratusan Bang. juta orang itu. Jutaan kalau kita nonton Yang curiga. Facebook, nonton YouTube, Ini nonton tuh, Instagram. pakai semua itu. Mau dibuka semua mulutnya. Kapan negara kita bisa aman, bisa adem kalau kayak seperti ini gitu. Iya. Bang, satu lagi ini kan ada pernyataan belum lama dari Bapak Mahfud MD. Katanya berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi ini tidak berkonsekuensi hukum terhadap apa yang diputuskan pada saat dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau secara pidana memang ini dia secara pribadi kena pidana misalnya pasal pemalsuan. Tapi soal putusan-putusannya yang lalu udah tidak bisa diganggu gugat nih Bang Ismar, gimana? Itu pandangan menurut beliau. Karena kita memang pahami Pak Mahfud MD ini kita juga bingung. Kadang adem lurus, kadang kalau memang dia tahu ada bisikan-bisikan lagi berubah lagi gitu loh. Kalau pandangan hukum beliau, kalau menurut kita, kalau ini nanti terbukti bahwa ada terbukti bahwa palsu. Mantan presiden ini menggunakan ijazah palsu pada saat melakukan proses pemerintahan berjalan ini, berarti kan segala sesuatu tindakan itu batal demi hukum. Ya kan, batal demi hukum. Termasuk salah satunya adalah dia tidak pernah dianggap sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau menurut pandangan hukum kita gitu loh. Kenapa? Karena memang prosesnya itu salah. Tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Itulah makanya apalagi untuk ini memang pidananya yang perlu. Sangat kita butuhkan gitu loh. Supaya apa? Tapi itu kan membersihkan masa lalu Indonesia. Alhamdulillah berhasil ditegakkan hukum. Kita tidak dipimpin oleh presiden yang abal-abal karena itu sudah dicoret gitu loh. Nah, termasuk segala fasilitas yang melekat padanya harus rumah pribadinya, termasuk rumah pribadinya, pengawalannya, termasuk mantan presidennya itu hilang itu karena tidak sah secara hukum. Masa hanya pelaku-pelaku yang yang selama ini kita melakukan uji lab forensik tentang sertifikat tanah dibatalkan, itu kan apapun yang setelahnya itu batal demi hukum, termasuk SK terhadap seorang pejabat yang ternyata batal demi hukum tidak dimanfaatkan. Utang-utangnya utang-utangnya itu secara pribadi lah. Harusnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Loh, hancur negara kita kalau kayak begini. Ada seseorang abal-abal yang seandainya itu benar-benar terbukti ya. Nah, itu memang harusnya dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang termasuk orang-orang yang mendukung dia, yang ikut serta pada saat itu. Nah, ini sih kita curigai juga di kayak Pak Luhut ini. Yang dia memanfaatkan saat ini siapa? Pak Luhut. Nah, ini yang harusnya yang betul-betul penegakan hukum itu sangat diperlukan gitu loh. Supaya kan akhirnya akan terbuka semua. Yakin kita. Satu lagi Bang Ismar, kita tahu Pak Jokowi ini kan sampai dengan saat ini masih jadi pejabat publik ya, karena dia ditunjuk oleh Pak Prabowo di dalam Kepres 36 tahun 2025 kemarin menjadi Dewan Penasihat Danantara. Dan seolah pejabat ya mestinya dia harus lebih taat terhadap hukum ya daripada rakyat biasa. Nah, kira-kira Bang, ini akhirnya akan seperti apa Bang kira-kira menurut Bang Ismar Bang? Iya, kalau betul-betul mau ditegakkan hukum kembali lagi. Ini kan harusnya laporan ini tidak bisa gitu. Tidak bisa diterima oleh penyidik. Apalagi kan udah jelas tadi tuh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu yang tidak bisa diproses hukum itu adalah yang melekat dirinya jabatan, pejabat publik. Nah, sebagai seorang orang yang masih makan uang negara dalam hal ini, duit pajak kita itu dari hasil Anda semua ini. Jangan masa dikritisi saja untuk bisa masyarakat. Tolong dong buka ini tuh skripsinya bagaimana. Tolong dong itu ijazahnya bagaimana. Masa ini harus ditangkap. Tapi katanya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Anda tidak akan hina Pak. Tidak akan serendah ini kalau Anda orang jujur. Allah. Anda akan betul-betul dicoba. Semua presiden kita itu semua dihargai, dihormati. Betul. Karena apa? Mereka tidak ada yang bohong-bohongan. Mana itu SMK? Mana itu 11.000 triliun? Makanya jangan asal ngomong itu. Anda sendiri yang jadi sekarang sebenarnya yang merendahkan itu karena dia berbohongnya ya Bang ya.
Betul. Kalau dia jujur pasti akan tinggi. Dia akan ditinggikan oleh Allah. Makanya kembali lagi itu dalam Islam itu Anda akan ditinggikan derajatnya kalau ilmunya tinggi. Biasanya tidak palsu berarti kan? Ya kan? Yarfa'ullah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kalau ilmunya tinggi gitu loh. Nah, Pak Jokowi saat ini memang karena kan jarang baca mungkin. Kan dia sendiri bilang kan keluarganya baca komik katanya. Baca komiknya Shinchan aja gitu ya. Ini semua masalah gitu. Iya. Harusnya kalau Bapak mau jadi orang yang dihargai, dihormati, betul-betul adalah satu kata dengan perbuatan. Apalagi Anda seorang public figure, Anda adalah seorang pemimpin negara. Mau gitu memimpin negara sebesar Indonesia ini 300 juta lebih ya. Nomor 4 terbesar di dunia. Ya. Harusnya Anda cukup memperlihatkan wibawa Anda, akhlak Anda. Iya kan? Gak usah macam-macam. Makanya kita yakin bahwa Anda akan diuangke. Anda coba itu presiden kita yang lain nggak ada itu. Semuanya sangat dihargai. Jadi Oke, Bang Ismar, ini agak terakhir ini tapi masih agak berkaitan dengan Pak Jokowi. Kita dengar hari akhir-akhir ini kan cukup meledak juga isu soal pemakzulan Gibran ya, diawali oleh 8 poin yang dibacakan oleh para purnawirawan TNI. Di poin 8 itu para purnawirawan mengusulkan untuk pemakzulan Gibran. Yang menarik di situ ada mantan Bapak Tri Sutrisno itu mantan wakil presiden pada saat zamannya Soeharto ya. Nah, tanggapannya Bang Ismar sebagai kuasa hukum teman-teman TPUA yang hari ini. Saya karena kita ini sebenarnya jauh lebih paham mungkin daripada teman-teman yang lain ya tentang siapa itu Gibran. Karena kita udah memang masuk mendalam ke keluarga Jokowi, termasuk Gibran ini. Kita itu sudah mengumpulkan data-data juga tentang masalah Pufufapa. Kalau pendapat kami, apa yang disampaikan oleh senior-senior kita di Purnawirawan TNI tentang keinginan mereka untuk mengganti atau memaksulkan Gibran, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Bapak Prabowo. Mereka marah ketika Pak Prabowo dilecehkan. Karena sudah tahu siapa yang melecehkan Pak Prabowo. Ya kan? Mereka adalah satu angkatan, suatu ini. Itu yang membuat salah satu teman-teman atau senior-senior kita di Purnawirawan itu sehingga dia mengeluarkan statement seperti itu. Kita belum bicara tentang legalitas dia menjadi seorang wapres, itu belum dulu. Tentang bagaimana kedekatan dulu para purnawirawan yang betul-betul yang meminta ini ya dengan purnawirawan yang mendukung wakil presiden. Kan sangat kelihatan siapa mereka yang mendukung itu ternyata orang-orang yang mendapat kue saat ini. Orang-orang yang menikmati dari zamannya Pak Jokowi masuk ke Pak Prabowo udah sekian tahun menjadi seorang pejabat, berapa lama dia makan uang pajak itu, ya kan? Berapa banyak uang negara dia akan kasih masuk di mulutnya. Mereka itulah yang perlu dipertanyakan. Termasuk Bapak Agung Gumelar bagian dari menghina Bapak Prabowo ketika mencalonkan diri di 2019. Bagaimana apa kata-kata dari Wiranto? Ya kan dianggap sebagai pecatan. Nah sekarang mereka ada orang yang memuji-muji. Mereka merasa paling dekat. Ingat Pak Prabowo, insya Allah teman-teman itu jangan dekatin orang-orang munafik. Baik banget di dekat Bapak. Ya. Apalagi di Wapres Bapak itu sangat menghina banget. Saya orang yang selama ini juga jadi pendukung Anda sangat tersinggung dan saya akan tetap buka itu. Siapa itu Pufufapa yang telah menghina presiden saya saat ini? Ada rencana gugatan nggak? Sangat, saya udah dalam proses untuk mengumpulkan bukti-bukti. Minta kepada para ahli, Pak Rismon Senipar dan Pak Roy Suryo untuk mengumpulkan data-data itu termasuk minta data di KPU Solo dan KPU pusat ya. Bagaimana proses jadi wali kota kemudian menjadi presiden untuk Gibran. Kita lihat semua jadi saksi di Solo. Bagaimana dia bangganya menyatakan dirinya bahwa dia adalah S2 MBA, alumni luar negeri. Ternyata begitu wapres
sama Dirjen Dikti menyatakan bahwa itu adalah ijazah yang SMP, SMA. Nah, ini sangat yakin kita. Jadi insya Allah kita 100% mendukung kawan-kawan kita, orang-orang yang mencintai negara ini, supaya negara kita itu betul-betul bersih dari segala kemunafikan, bersih dari segala tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, ya. Betul-betul negara bisa maju, ya. Baldatun taibatun warabun ghafur. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bang Ismar atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada pertanyaan. Kan saat ini masih di Pengadilan Negeri Purwakarta atau Solo ada Pak Taufik yang mengajukan gugatan. Ya. Nah, iya. Nah, ya sudah ada 2 kali mediasi tapi Bapak kita ini Pak Jokowi tidak pernah hadir. Nah, itu ada tanggapannya, Pak. Ya, disitulah kan kelihatan lagi bahwa tidak ada niat baik dari Pak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kayaknya seakan-akan, jadi kalau orang menuduh begini-begini, Bapak sendiri yang melakukan langkah-langkah begitu. Harusnya datang ke sana menunjukkan niat baiknya. Ini jasa saya nih. Selesai, saya rasa juga Pak Taufik akan mundur gitu loh. Minta maaf malahan. Minta maaf. Yang kedua, nah ini kembali lagi kepada proses penegakan hukum saat ini. Ketika dalam peraturan kehakiman ya, Perma Mahkamah Agung itu adalah tindak pidana tidak bisa dilakukan ketika ada perdataannya sedang berjalan di peradilan. Nah, ini harusnya di skip dulu, tunggu proses perdatanya karena akan menjadi bukti yang kuat. Bagaimana nanti kalau ternyata dihukum lagi nih sama lagi dengan kejadian dulu si Kusnur Bambantri. Kasihan mereka korban. Padahal ini udah proses perdata. Kalau proses perdata itu nanti kan kelihatan bahwa benar secara hukum bahwa jasa ini adalah palsu atau asli, ya udah lanjutkan atau tidak. Nah, itu yang utama saya rasa itu untuk masalah kasus. Jadi Pak Jokowi lebih senang bertemu menerima tamu-tamu aktif dan masyarakat daripada ke pengadilan untuk mulai proses pengadilan ya Pak ya. Iya, itu yang jadi masalah. Malah yang ditemuin adalah dianggap preman, dianggap pendukungnya yang dia sudah tunjuk menjadi komisaris di satu BUMN ya. Luar biasa itu. Baru sangat songong lagi terhadap para demonstran. Harusnya kalau saya ada pada saat itu, saya akan tangkap itu, bawa ke kantor polisi, bahwa itu adalah salah satu orang provokator ya. Provokator, dan orang itu adalah orang yang melanggar hak demokrasi seseorang. Itu ada menghalangi untuk menyampaikan pendapat di muka umum, itu ada pidananya. Itu bisa dikena itu. Orang yang sudah diikat ini jadi dicabuti begitu saja. Hanya karena ya Anda siapa Anda? Dibilang dia adalah ormas. Ini ya ormas itu. Ormas Anda sudah mendapatkan apa yang Anda cari mungkin dari orang yang menunjuk Anda sebagai komisaris. Jadi saya rasa kita minta kepada Pak Presidennya. Ini jadi buronan ini juga ini orang-orang Sulawesi juga pada saat itu. Dia telah menghina tokoh kami, tokoh Bapak JK. Saya juga salah satu kuasa hukum pada saat itu melakukan pendampingan terhadap anak beliau, melakukan laporan polisi. Kita nggak tahu sampai mana akhirnya itu. Oke. Ya, gitu ya Pak Sylvester. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih Bang Ismar. Mudah-mudahan ini cepat kelar dan kita mendapatkan kebenaran dari kasus ini. Itu yang kita inginkan. Dengan ditunjukkan ijazahnya sebenar-benarnya langsung dari tangannya Bapak Jokowi. Sekali lagi kita minta lab forensik itu dilakukan oleh tempat yang independen. Kalau bisa itu internasional. Jangan lagi di lab forensik Babareskrim Mabes Polri karena terlalu kelihatan ini. Kita udah laporan aja lama nggak dicuekin, begitu dia bikin laporan. Nah, jadi kita udah nggak terlalu percaya lagi gitu kalau kayak seperti ini. Tolong dong. Jadi kalau mau memang dipercayai ya dari awal itu melakukan langkah-langkah yang betul-betul sesuai dengan aturan yang ada gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.